Baik, kita sudah sampai di penghujung acara Oma Bakat episode kali ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan paparan kesimpulan dari Mbak Ika Puspita, praktisi talent mapping kita yang hari ini sudah menjelaskan panjang lebar terkait apa itu tujuan hidup, bagaimana mencari tujuan hidup kita, dan bagaimana cara mensiasati bakat kita untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, kita akan dengarkan kali ini paparan kesimpulan. Silakan Mbak Ika bisa menyampaikan. Oke, teman-teman, ada satu E di antara 4 tadi, ya, yang ini membedakan antara bakat dengan passion atau hobi, yaitu pada E yang keempat, earn, ya, atau menghasilkan. Ya. Ketika kita punya hobi dan tidak kita tarik pada kemudian menghasilkan, yang ini menghasilkan ini saya garis bawahi tadi, tidak hanya menghasilkan uang saja, uang itu salah satunya, menghasilkan uang. Yang kedua, menghasilkan karya yang itu bisa dinikmati dan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu kan. Nah, dua hal ini menjadi salah satu tolak ukur sesuatu itu betul-betul kekuatan kita, bakat kita atau bukan, atau hanya sekedar hobi. Tadi menarik kalau Adi Aksa bilang dunia sastra hanya mau dia jadikan sebagai sampingan atau untuk mengisi waktu luang. Berarti sastra itu sebenarnya adalah hobi, gitu. Nah, kalau sastra itu kemudian dikemas sampai akhirnya dia bisa hidup dari situ dan ternyata memang bisa, nah, berarti memang kamu berbakat di situ. Ya. Nah, E yang keempat inilah yang menarik, yang teman-teman harus temukan untuk bisa menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau saya tadi berbicara di awal, tujuan hidup itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita bersemangat dan terus bersemangat. Saat kita jatuh kita bisa bangkit lagi, yang itu artinya hambatan apapun yang akan menghalangi kesuksesan kita itu akan bisa kita tanggulangi, akan bisa kemudian kita atasi semua itu, ya. Untuk itu ditemukan dulu, gitu ya, sesuatu yang bisa membuat kita selalu bersemangat itu. Caranya adalah kenali dulu dirimu. Nah, kenali diri ini tidak boleh kemudian sampai kita terlambat. Besok setelah sudah tua begitu, ya baru tahu, oh aku tuh ternyata suka ini ya, gitu. Nah, caranya bagaimana mengenali diri? Jujurlah pada diri kalian. Sebenarnya apa yang kalian sukai? Bakat itu adalah dorongan jiwa, panggilan jiwa, dorongan hati yang sangat kuat. Saya ini karena punya talent communication, saya mau dihalang-halangi seperti apa untuk ngomong begitu. Ngomong itu tetap menjadi sesuatu yang selalu bikin saya semangat. Melayani orang itu selalu bisa membuat saya semangat, karena talent belief saya nomor 1. Sampai ada teman saya itu bilang gini, Ika itu kalau sakit disuruh ngisi aja dia sembuh. Kayak begitu. Ya, karena memang talent saya di situ. Nah, itu panggilan jiwa. Saya bisa ngisi kemana-mana, nggak dibayar pun, asal ada orang lain yang kemudian menerima kemanfaatan dari yang saya lakukan, saya bahagia. Itu salah satu tanda memang di situ talentsmu. Ya, maka ketika sekarang kalian menjalani aktivitas belajar nih, begitu kan? Kalian gampang mutong di situ. Kalian dapat benturan dikit, dapat halangan dikit, males gitu, nggak bisa bangkit lagi. Artinya kalian belum menemukan tuh apa tujuan hidup kalian. Dan semakin cepat kalian menemukan, maka kebayang energi kalian ini ngecasnya lebih gampang tuh. Kayak baterai itu chargernya yang fast charging gitu. Kalau udah nemu tuh bisa nemu kayak begitu. Ya. Jadi kebayang kalau semakin muda kalian menemukan fast charger kalian, itu kan luar biasa. Kalian bisa akan benar-benar mencapai puncak kesuksesan kalian. Ya, salah satu yang membuat seseorang itu tadi mudah patah semangat dan yang lainnya, karena memang dia belum menemukan apa yang membuat dia selalu full power gitu. Orang mau dia dicaci kayak apa, impiannya kemudian cita-citanya di apa istilahnya, di paidol gitu ya kalau bahasa kita ya, itu kayak apa gitu, dia akan menjadi tidak peduli. Artinya tidak peduli itu dia tidak peduli dengan suara negatif ya. Sekalipun pada akhirnya seseorang itu mengambil keputusan ekstrim. Misalnya saya dulu sempat kuliah di jurusan fisika, tapi sekarang jadi public speaking gitu. Public speaker, jadi konsultan praktisi talent mapping misalnya. Banyak orang yang menyayangkan, Kak kamu lah ngapain kamu kuliah di fisika lama-lama gitu kan. Tapi saya bilang, saya merasa saat ini saya menemukan di sinilah panggilan jiwa saya. Saya bahagia di sini dan saya pun bisa hidup dari sini, gitu kan.
Walaupun kita kembalikan kalau yang namanya rezeki itu sudah bukan masalah pekerjaan lagi, itu sudah urusan yang di atas, gitu kan. Kita mau profesinya apa, gitu kan? Itu masalah rezeki itu sudah ada patokannya sendiri-sendiri. Yang pasti kita terus bekerja, terus bergerak, insya Allah Tuhan ngasih rezeki ke kita, gitu kan. Nah, ini makanya teman-teman untuk menemukan tujuan hidup, dan ini mumpung masih pelajar, maka temukan segera sesuatu yang bisa menjadi alasan kalian bangun bersemangat di pagi hari. Saya pernah ditanya Mas Bagus, Mbak Ika, menurut Mbak Ika mimpi itu apa? Impian itu apa? Impian buat saya adalah sesuatu yang membuat kita punya alasan untuk bangun di pagi hari, gitu. Kalau sampai kita kemudian tidur pagi itu kita malas-malesan, gitu kan, kadang-kadang kan lupa tuh sama mimpinya kan. Tiba-tiba kita ingat mimpi kita, habis itu langsung bergegas bangun. Iya, aku masih punya mimpi ini, banyak hal yang harus aku kerjakan untuk menggapai impian itu. Kita langsung tiba-tiba bangun aja gitu. Nah, itu artinya kita sudah menemukan mimpi kita. Tapi kalau pagi hari kita malas-malesan dan nggak ada faktor atau sesuatu yang membuat kita tergerak untuk bangun, kita masih harus bertanya, sebenarnya aku tuh cita-citanya apa? Begitu. Ya. Dan untuk itu maka jujurlah. Aku tuh sebenarnya sukanya apa? Aku tuh sebenarnya bahagianya itu ketika melakukan aktivitas apa? Maka cari tahu itu. Dan yang bisa menentukan atau yang bisa tahu sebenarnya kita itu bahagianya di mana, siapa? Diri kita sendiri. Maka boleh kemarin-kemarin kita kemudian selalu ngikut apa kata teman. Ketika orang tua, "Bu, kamu di situ." Kita langsung, "G, itu bagus sih," gitu kan. Cuman sekarang kita bisa ada bahan untuk diskusi sama orang tua. Orang tua kita meminta kita kemana misalnya, bekerja di mana, atau sekolah di mana, atau kuliah di mana. Kita bisa jadi bahan diskusi sama orang tua kita. "Bapak, aku tuh kok sukanya aktivitas ini ya. Kalau nanti aku cari jurusan yang berhubungan dengan ini gimana?" Itu bisa jadi bahan. Dan biasanya orang yang sudah tahu passionnya di mana, bakatnya di mana, dia akan sudah punya gambaran lebih panjang terkait karirnya. "Pak, aku nanti di sini saja ya, nanti aku kerjanya ini." Karena kalau memang orang sudah tahu bakatnya, panggilan jiwanya di mana, dia akan cari tahu tuh tentang hal itu. Begitu ya. Dulu walaupun saya ini nggak punya uang untuk kursus tadi ya, public speaking ya, untuk training public speaking, tapi saya selalu nyari kelas public speaking. Walaupun harganya itu di luar jangkauan dompet saya, tapi saya selalu nyari tahu itu. Dan di dalam hati saya berdoa sama Tuhan saya begitu. "Ya Allah, kalau memang jalanku di sini, gitu, maka sampaikan aku di titik itu." Jadi doa itu juga bagian dari upaya kita untuk sampai ke mimpi. Dan coba diingat, kita seringnya doa apa? Doa itu biasanya paling jujur tuh. Kita sebenarnya pengen apa itu dari doa itu, dari hati kecil kita yang bisa jadi orang lain nggak tahu. Nah, itu ditemukan. Dan biasanya passion yang itu benar-benar tadi hubungannya sama bakat, itu benar-benar talent kita, benar-benar panggilan jiwa kita, biasanya adalah sesuatu yang itu tidak hanya hubungannya dengan diri kita. Tadi ya, memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Saat impian kita itu sudah tidak hanya tentang diri kita, maka itu salah satu tanda yang terakhirnya kita dapat tuh kebahagiaan yang hakiki gitu, kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena tentu saja Tuhan ngasih kita kehidupan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tentu ada hak orang lain dalam kehidupan kita ini. Nah, salah satunya tadi 4E activity, yang keempat adalah earn, menghasilkan, yang itu tentu tidak semata menghasilkan uang atau materi. Sehingga teman-teman semuanya, tadi angkot aja punya tujuan. Tujuan hidupmu apa? Ya, ini harus dicari, mumpung belum lulus SMA. Karena apa? Setelah menemukan tujuan hidup teman-teman, maka insya Allah hidup teman-teman akan terasa berbeda. Berbedanya adalah setiap hari full power, baterainya dicas terus setiap hari. Setiap pagi bangun full power lagi gitu. Jadi ketika tidur tuh ngecas, besok pagi ingat lagi mimpinya, bangun dalam keadaan ini lagi. Itulah kenapa kita harus tahu tujuan hidup kita, agar hidup kita selalu full power dan kita orientasinya tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa memberikan bermanfaatan untuk orang lain. Gitu Mas. Baik, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Mbak Ika Puspita. Baik, terima kasih banyak ilmu yang sudah dibagi bersama kita semua, Mbak Ika Puspita, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Temanggung yang sudah mengizinkan kami hadir di sini hari ini juga bersama kawan-kawan ini khususnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya, nanti tetap terkait bahasan
mengenai